Salawat beserta salam, mari sama-sama kita aturkan buat baginda Nabi Muhammad SAW, panutan dan teladan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan yang berbahagia, hadirin semuanya yang sama-sama kita banggakan. Hari ini kita dihimpun di sini, hari ini di tengah situasi yang belum kondusif terkait dengan virus corona, tapi tidak menyurutkan kita untuk beraktivitas, tidak membuat kita luntur semangat dalam berbuat, dalam beribadah, dan mendidik generasi di masa yang akan datang. Maka Pondok Modern Nurul Hidayah semenjak 5 Juli yang lalu hingga kini sudah aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, mengajar, belajar secara komprehensif. Alhamdulillah sampai kini kondusif dan baik. Kami pun terus berupaya dan berikhtiar serta meminta kepada Allah yang maha menggenggam segala sesuatu, yang maha mengatur segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang maha kuat, ya, Syafi', maha penyembuh. Kita terus berikhtiar dan memohon kepadanya supaya kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Camat Bandan dan Warcat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kepramukaan di pesantren sudah tidak asing lagi. Salah satu pendidikan ekstra yang kita prioritaskan. Karena dunia pramuka ini memberikan kontribusi besar, ya, menunjang leadership kaula muda sesuai dengan semangat dan orientasi serta visi misi kita, bahwa kita mempersiapkan generasi hari ini untuk memimpin di masa yang akan datang. Ya, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Maka dengan segala upaya, segala ikhtiar kita berikan kepada calon pemimpin yang hebat-hebat ini, baik itu kepramukaan, baik itu pendidikan-pendidikan lain yang menunjang leadership. Ada 4 hal yang sangat dominan dalam mendidik atau menunjang leadership seseorang, khususnya di kaula muda. Yang pertama adalah at-tarbiyah al-aqliyah. Pendidikan intelektualitas, kecerdasan akal. Pendidikan kepramukaan PNMH dengan kurikulum yang terukur dan selalu dievaluasi, ini memberikan semangat belajar, semangat mengkaji, semangat menelaah, bahwa di dalam pendidikan kepramukaan itu banyak ilmu, banyak kajian-kajian yang harus santri-santri kaula muda gali sehingga mendapatkan kecerdasan intelektualitas, kreativitas akal yang luar biasa. Sementara pendidikan yang kedua adalah at-tarbiyah al-jismiyah, pendidikan jasmani. Kekuatan jasmani sangat menopang supaya kita bisa bergerak aktif, supaya kita bisa fit dalam mengikuti semua kegiatan. Maka pramuka yang lasak, pramuka yang tidak pernah diam, pramuka yang selalu bergerak, ini salah satu pendidikan jasmani yang baik, sehingga dengan selalu bergerak, selalu beraktivitas, menunjang sehatnya jasmani anggota pramuka, anggota generasi yang akan memimpin bangsa ini. Amin ya rabbal alamin. Pendidikan yang ketiga adalah at-tarbiyah al-khuluqiyah. Pendidikan akhlak ini juga tidak kalah penting. Apalah arti ilmunya tinggi, apalah arti ilmunya selangit, andai kata akhlaknya rendah. Maka akhlak pramuka menanamkan pendidikan akhlak, kejujuran, amanah, ya kan? Bisa dipercaya. Ini bagian daripada nilai-nilai yang ada di dalam pramuka dan dharma kita. Jujur, bagian daripada akhlak. Bagaimana menghormati kakak pembina, bagaimana menghormati sesama teman, bagaimana membantu. Ini semuanya pendidikan akhlak yang ada di kepramukaan.
Dan yang terakhir adalah at-tarbiyah al-istimaiyah, pendidikan sosial. Kita berasal dari masyarakat dan akan kembali kepada masyarakat. Pramuka sangat intens dalam mendidik sosial. Bagaimana kita bersosial, berkomunikasi dengan anggota pramuka yang lain. Bagaimana kita bertahun, saling membantu, ya, saling menopang kemajuan kawan, saling menghormati, saling memberikan masukan dan mengisi. Nah, di sini 4 hal ini ada di pramuka yang menunjang pendidikan leadership. Maka anakku semuanya, apapun namanya, kalau dulu KMD, kursus mahir dasar, hari ini KIM, jangan kalian lemah. Ngaku jadi KIM, macam es krim berbunyi, bukan, ini casing aja. Ini cuma casing, isinya es krim. Isinya mana ya? Isinya KMD juga. Casingnya aja. Namanya beda saya. KIM, kursus instruktur muda. KMD, kursus mahir dasar. Casingnya aja. Materinya sama. Maka semangat. Saya tanya kalian, siapa yang akan membela agama Allah? Bilang, santri. Siapa yang akan membela agama Allah? Siapa yang akan membela Nabi? Siapa yang akan membela ulama? Siapa yang akan membela negara kita? Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Sallu ala. Maka tetap semangat, ceria, persiapkan diri kalian lahir maupun batin. Karena situasinya seperti ini, maka pesan saya, jaga protokol kesehatan secara ketat. Ya, kami minta panitia dan dibantu oleh kakak-kakak pembina untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan. Drum cuci tangan sudah kita sediakan di beberapa tempat. Keran, ya, kita sediakan di beberapa tempat. Maka rajin-rajinlah cuci tangan, berwudu. Ya, berwudu. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Kalau ingin dicintai Allah, sering-seringlah berwudu, ya kan? Dengan berwudu kita sudah mencuci tidak hanya tangan, tapi wajah kita, hati kita bersihkan, insyaallah. Ya. Masker pakai terus. Ini maskernya bagus ini, ke Ustaz tadi bagi. Ini kakak pembina nanti dibagi biar seragam, ya, biar sama. Mau enggak kak pembina? Mau lah. Aku aja mau, ya kan? Dibagi ya. Nah, jaga. Kemudian jaga jaraknya, jaga jarak. Terlalu rapat ini kakak panitia ya, sudah terlalu rapat. Nanti di lapangan pada saat latihan dijaga jaraknya supaya protokol kesehatan tetap kita terapkan sehingga kita tetap sehat. Dan ini adalah ikhtiar kita. Ya, jangan stres, make yourself happy, be happy, make happy, and you are happy always. Insyaallah. Salam pramuka. Salam pramuka. Tepuk pramuka. Tepuk tunggal. Terima kasih. Buah mempelang warnanya coklat. Buah pepaya jatuh ke kali. Sambutlah salam dengan semangat supaya tidak diulang-ulang lagi. Daun salam dilipat-lipat, jangan sampai jatuh ke tanah. Ketika salam sudah disambut dengan semangat, semoga majelis KIM mendapat berkah. Berdirinya saya di sini sangat mengapresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini. Insya Allah kalau tidak silap ini untuk kehadiran saya yang kedua Pak. Dan mudah-mudahan tentunya ini semua menjadi satu
kepantasan bagi kita untuk melaksanakan kursus instruktur muda ini. Mengapa hal ini sangat saya apresiasi? Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh kakak kita, Pak Pamuji. Dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ketika itu kita lakukan dengan baik untuk penguatan intelektual maupun spiritual, ada 4 hal tadi, baru nanti timbul gambarannya adalah integritas. Nah, integritas ini tentunya tidaklah semudah apa yang kita ucapkan, tapi integritas ini perlu kita usahakan, perlu kita lakukan. Di antaranya tentunya salah satu dari kegiatan untuk memberikan integritas individual melalui KIM ini atau kursus instruktur muda. Mudah-mudahan dengan pembekalan ini tentunya adik-adik atau para andika nantinya betul-betul yang sudah siap menjadi orang yang bermanfaat ketika kita sudah tidak belajar atau mengabdi di pondok modern ini. Intinya ketika kita sudah berada di masyarakat. Bapak Ibu adik-adik yang kami muliakan, di sela-sela kegiatan yang kita laksanakan ini tadi juga sudah disampaikan banyak hal, banyak rintangan, banyak tantangan, bukan hanya di daerah kita saja, tapi ini di Indonesia. Intinya musibah yang datang bertubi-tubi tadi, ada satu catatan yang harus kita ambil. Untuk merentas semuanya itu, tentunya kita harus kembali ke dalam diri kita. Siapapun orangnya, dari tingkat jabatan yang paling tinggi, yaitu presiden, sampai kepada tataran yang paling bawah, yaitu masyarakat biasa. Intinya, mari kita dengan bencana ini, kita bermuhasabah, introspeksi diri, dan dengan hasil introspeksi diri ini, mari kita kembali kepada kepercayaan kita masing-masing untuk melaksanakan kepercayaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa tidak ada jawaban lain kecuali kita introspeksi dan kembali, ya, kita setback ke belakang. Mengapa ini semua bisa terjadi? Tentunya tentunya kita tidak meletakkan suudzon kita kepada siapapun, tapi mari kita setback ke dalam diri kita sendiri untuk kita berbenah diri. Mudah-mudahan dari tataran akar rumput atau dari tataran masyarakat sampai ke tingkat level yang paling tinggi, ketika ini kita lakukan, ketika ini kita waspadai, mudah-mudahan musibah-musibah itu insya Allah akan Allah angkat. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, semuanya ini tentunya terjadi diakibatkan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Nah, dari konsep inilah saya mengambil satu filosofi, tentunya jawabannya kita bermuhasabah dan kembali ke apa yang kita yakini. Oleh karena itu, di antara dari salah satu bentuk tentunya di pondok modern ini, saya sangat bangga sekali bahwa disampaikan oleh Kak Pamuji tadi,
selaku ketua, yaitu dari bulan Juli kemarin kita bayar. Kita juga sudah berkonsultasi dengan pihak kabupaten, baik itu di bagian penanggulangan bencana, kemudian dengan Pak Sekda sendiri waktu itu sebagai PLH Bupati, beliau tetap memberikan satu koridor tataran di karantina dulu selama 14 hari. Nah, setelah itu, setelah dikarantina, dievaluasi kembali oleh Dinas Kesehatan. Setelah itu dilaporkan kembali kemarin Pak ya, oleh Pak Ustadz Pamudi pada waktu itu ke Pak Sekda yang dalam hal ini PLH Bupati. Ketika ini sudah kondisinya aman semua, baru beliau membolehkan kita untuk belajar secara tatap muka dengan ketentuan berlaku, yaitu jaga jarak, kemudian tetap cuci tangan dan lain sebagainya. Artinya kita harus patuh dengan prokes kesehatan. Mengapa ini saya ungkapkan di sini? Ini sebuah perjuangan. Masih banyak teman-teman kita yang sampai hari ini mereka masih berkeliaran, dan salah satu hal kasuistik yang saya perlu sampaikan ketika anak SD masuk kelas 1. Nah, insya Allah tahun ini dia akan mendapat rapor pertengahan tahun. Kalau dilihat dari kondisinya, rapor itu yang mendapat nilai bukan anak, Bu. Nah, kakak-kakak yang saya hormati, tapi orang tua. Karena beliaulah yang mengisi daring, ya. Daring yang disampaikan, beliau yang mengisi. Sambil masak, dia membaca, sambil masak, dia mengisi, sementara anaknya bermain. Nah, ini nanti output yang diukur oleh kondisi ini adalah orang tuanya, bukan anak-anaknya. Bukan anak yang dianggap sedang belajar pakai daring tadi. Nah, ini tentunya kondisi yang sangat-sangat memperhatikan sekali. Oleh karena itu, saya juga berharap, mari perjuangan awal dari kita untuk dapat tatap muka di sini dari bulan Juni tersebut, kita harus tetap jaga kondisinya supaya ini tetap kondusif dan kita dapat belajar sebagaimana biasa. Karena beberapa saat yang lalu, baru beberapa hari, kami juga terutama pimpinan pondok dan ketua pondok modern ini sempat dikhawatirkan, Pak Kak Pandi. Hanya saja coba kita sikapi, dan alhamdulillah semuanya itu kemarin setelah di rapid Pak ya, hasilnya semuanya negatif. Ya alhamdulillah. Nah, ketika nanti itu sebanyak itu nanti hasilnya positif, nah ini sangat menjadi keberuntungan kita yang sangat luar biasa. Oleh karena itu kami berharap untuk pembatasan penularan COVID tidak bisa hanya dilakukan oleh individu, tapi harus semua kita mengambil peran di dalam hal ini supaya kita bisa belajar dengan baik, termasuk pada hari ini juga. Dan saya tentunya sangat-sangat mengapresiasi atas kedisiplinan apa yang sudah diterapkan sebagai SOP Pondok Modern di dalam situasi yang seperti ini. Saya saja melihat anak saya di sini, saya tetap ikuti protokol yang SOP yang ada di sini. Ya, pertama kayak macam nengok anak-anak pergi haji, Pak. Lambai tangan jaraknya hampir 200 meter ya Pak ya dari pagar. Tapi ini kita harus maklumi. Intinya mari kita bersama-sama. Ya. Ini situasi sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Terakhir kemarin musibah gempa. Ya. Musibah gempa itu hari pertama itu yang runtuhan rumah sakit 5 lantai itu Pak, masih ada orang yang minta tolong di dalam tanah. Ini sangat-sangat
menggiris hati kita. Dan mudah-mudahan tidak ada musibah-musibah susulan lagi. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama sebagai masyarakat, sebagai rakyat Indonesia untuk selalu berdoa. Senantiasa menyelipkan doa untuk keamanan negara kita. Saya rasa ini yang fokus ke saya. Salam Pramuka. Kalau udah salam turun lagi. Ya, coba biar serentak. Salam Pramuka. Ya, turun lagi. Jangan tuh, dah hilang katanya. Belum. Satu kali tepuk Pramuka. Ada yang lebih satu lagi. Tepuk tunggal. Sekarang tepuk tangan. Oke, duduk kembali. Ya. Tadi banyak pantun disampaikan Pak Camat juga, Kamabilan dengan Kamabikus Pondok Nurul Hidayah dan nyampaikan pantun. Pantun ini alhamdulillah sekarang dah diakui oleh UNESCO jadi warisan. Ya, jadi makanya memang setiap hari, hampir setiap saat saya ditugas membuat pidato, Pak. Jadi setiap hari mengolah pantun-pantun ini. Ya, pantun ini kalau tak dibiasakan, ya, jadi tertinggal. Makanya bagus sekali di sana sini sudah memasyarakat pantunnya. Saya mulai dalam selaku pimpinan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Pekades, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Saya menyambut baik pelaksanaan kegiatan kursus instruktur muda atau KIM. Melalui kegiatan yang positif ini diharapkan merupakan salah satu upaya untuk membangun diri bagi adik-adik anggota pramuka. Ini sesuai dengan tujuan dari gerakan pramuka itu sendiri, yakni untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dalam menjaga dan membangun negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta mampu untuk melestarikan lingkungan hidup. Untuk adik-adik ketahui bersama bahwa gerakan pramuka adalah pendidikan kepatuhan yang dilaksanakan di Indonesia, serta sebagai wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang bertujuan untuk menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi yang baik, yang sanggup bertanggung jawab dan mampu membangun dirinya. Di samping itu juga, kepramukaan merupakan salah satu cara yang sangat efektif untuk mengembangkan kreativitas anak didik yang berguna untuk menjadi bekal dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan hal ini, kursus instruktur muda adalah pertemuan pramuka penegak dan pandega guna pengembangan potensi pramuka, baik sebagai pribadi, kelompok maupun organisasi, untuk menyukseskan pelaksanaan upaya pengembangan sumber daya manusia gerakan pramuka. Ini direalisasikan dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan keinstrukturan. Selain itu, kursus ini juga dirancang agar mampu meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kesatuan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kedisiplinan, memperoleh tambahan keterampilan dan pengalaman yang baik, serta mencari solusi dari permasalahan yang berkembang di gugus depannya. Diharapkan setelah mengikuti kursus ini, para peserta dapat bekal untuk membantu proses pendidikan kepramukaan di gugus depan dan di masyarakat nantinya. Pramuka, praja muda karena memiliki arti pemuda yang senang berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang terdiri dari siaga, penggalang, penegak,
dan Padega, serta pembina pramuka sebagai pembentuk karakter bangsa. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan keluarga yang menyenangkan dan menarik yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Pramuka bertujuan untuk membina kaum muda dalam bidang spiritual, sosial, emosional, dan intelektual, seperti yang tertuang dalam 10 pilar kode kehormatan pramuka, yaitu Dharma Pramuka. Dari 10 pilar tersebut dapat membentuk generasi muda yang berkepemimpinan, semangat, berjiwa nasionalisme, cinta tanah air, serta terampil, sehingga dapat memberikan perubahan besar dalam pendidikan karakter bangsa Indonesia. Kakak-kakak dan adik-adik serta hadirin yang saya hormati, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kakak-kakak pembina Pondok Pesantren Nurul Hidayah Banten, terutamanya kepada panitia penyelenggara khusus yang telah bekerja keras demi menyukseskan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk semakin mempererat tali silaturahmi antar santri serta dapat menghasilkan para pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih juga kepada semua pihak atas perhatian dan partisipasinya, sehingga kegiatan kursus instruktur muda tahun 2021 ini dapat terselenggara dengan baik. Namun demikian, mengingat di tengah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia dan negara kita, pada kesempatan ini saya berpesan agar kita jaga disiplin, ya, 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Apa satu lagi? Menghindari kerumunan, ya. Hal-hal tersebutlah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi atau memutuskan mata rantai penyebaran virus ini khusus di lingkungan kita. Kepada para kakak-kakak pembina, saya tegaskan agar dapat menjalankan protokol kesehatan yang menjadi persyaratan dalam rekomendasi yang telah diberikan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten Bengkalis, serta secara ketat dan disiplin. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengenyahkan bencana COVID-19 di negara kita dan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kursus instruktur muda Pondok Modern Nurul Hidayah Banten tahun 2021 secara resmi kami buka. Pondok Modern Nurul Hidayah nama diberi, tempat santri belajar bersungguh-sungguh. Kursus instruktur muda siap diikuti. Jadilah pramuka penegak yang tangguh. Ikuti terus channel YouTube Star TV Bengkalis
berisi informasi dan hiburan serta motivasi kehidupan. Dadah.